Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali adik-adik sekalian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang pada pertemuan ini kita insya Allah akan mempelajari terkait dengan materi menebarkan ajaran Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tablik. Nah, materi ini diperuntukkan untuk kelas 11 tingkat SMK. Untuk mengawali pertemuan kita ini, mari kita awali dengan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik sekalian, terkait dengan materi khutbah, dakwah, dan tabligh, Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 dan Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Nah, setelah adik-adik membaca, menulis dari dua ayat tersebut, silakan adik-adik tentukan hukum bacaan. Dari masing-masing ayat itu dua hukum bacaan saja, sebagaimana yang tertera dalam contoh tabel yang ada di tayangan. Baik adik-adik sekalian, terkait dengan materi kita tentang dakwah, khutbah, dan tabligh, hal ini tentu didasarkan atas dasar referensi keislaman, di mana tentang masalah ini yang pertama yang menjadi rujukan atau dasar kita tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau sosok pendakwah, sosok mubalik, juga sosok yang memang mesti kita tiru dari hal-hal terkait dengan ajaran Islam ini. Yang kedua, secara konten yang memang mengandung pesan yang harus kita sampaikan, referensinya adalah Al-Quran serta Al-Hadis. Karena Al-Quran serta Al-Hadis ini adalah dua sumber ajaran Islam ya. Nah, oleh sebab itu tentu dalam hal kaitan dengan dakwah, khutbah, serta tabligh, jangan sampai jauh atau keluar dari hal-hal yang diajarkan Al-Quran serta Al-Hadis ini. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama terkait dengan dakwah ya. Nah, secara pengertian dakwah ini memang diambil dari bahasa Arab, da'a yada'u dakwatan, yang artinya adalah mengajak, memanggil, dan menyeru untuk hal tertentu. Nah, sedangkan menurut istilah tidak lain adalah mengajak orang untuk meyakini kebenaran ajaran agama Islam, mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidup yang lebih baik sehingga tercapai kebahagiaan dunia wal akhirat. Yang kedua tentang khutbah. Khutbah pun sama ya, diambil dari bahasa Arab. Khotoba yakhtubu khutbatan, yang berarti adalah pembicaraan. Nah, sedangkan al-khutbah sendiri artinya adalah perkara yang memang besar, perkara yang besar yang memang diperbincangkan. Nah, dalam arti lain, khutbah di sini tidak lain adalah memberi peringatan, pembelajaran atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Materi yang ketiga adalah tabligh. Tabligh pun sama ya, diambil dari bahasa Arab balagha yuballighu tablighon. Ini artinya menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Nah, tabligh ini sering kita lihat, sering kita dengar, sering kita saksikan. Dan memang banyak sekali media yang memang menyampaikan atau menayangkan tentang tabligh ini. Bisa melalui media YouTube dan lain sebagainya, itu banyak sekali hal-hal perihal yang memang ada sangkut pautnya dengan tabligh. Bisa terjadi dalam tabligh akbar atau dalam momen-momen tertentu lainnya. Baik, adik-adik sekalian, setelah mempelajari apa itu yang namanya khutbah, apa itu yang namanya dakwah, apa itu yang namanya tabligh. Nah, di sini coba diperhatikan ada beberapa figur ya yang memang terkenal di Indonesia ini terkait dengan dakwah, terkait dengan tabligh, terkait dengan khutbah. Nah, mereka-mereka ini adalah sosok yang memang dikenal di masyarakat secara meluas ya. Sebagian diantaranya ada yang masih ada eksis sampai sekarang dengan karyanya. Sebagian ada yang sudah tiada, tapi keberadaan karya-karyanya sampai sekarang selalu dikenang. Nah, barangkali adik-adik semua bisa mempelajari gaya mereka dari sisi tabligh, dakwah, serta khutbah. Baik adik-adik semua, itulah pertemuan kita yang pertama terkait dengan materi apa itu khutbah, apa itu dakwah, apa itu tabligh. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mempelajarinya dengan yang lebih jelas, yang lebih luas. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan bersama mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.